Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Baryansyah dari TI 225 ingin menjelaskan tentang sistem terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer yang bekerja sama untuk memberikan kesan sebagai satu sistem tunggal bagi penggunanya. Sistem terdistribusi itu ada beberapa konsep dasar. Yang pertama transparansi, yang kedua skalabilitas, yang ketiga toleransi kesalahan, yang keempat koherensi data dan konsistensi, yang kelima sinkronasi waktu, yang keenam komunikasi antar proses. Yang pertama transparansi. Transparansi itu adalah sistem terdistribusi harus menyembunyikan kompleksitasnya dari pengguna dan aplikasi. Pengguna harus merasa bahwa mereka berinteraksi dengan satu sistem tunggal. Transparansi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama transparansi lokasi, yaitu pengguna tidak perlu tahu di mana sumber daya berada. Yang kedua transparansi migrasi, yaitu sumber daya dapat berpindah lokasi tanpa mempengaruhi pengguna. Yang ketiga transparansi replikasi, yaitu beberapa salinan dari sumber daya dapat dibuat untuk meningkatkan keandalan dan kinerja. Contohnya seperti layanan penyimpanan seperti Google Drive atau Dropbox. Yang kedua yaitu skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban kerja dengan menambah sumber daya. Sistem yang skalabel dapat bertambah besar tanpa kehilangan kinerja. Contohnya kayak layanan Netflix dapat menambah lebih banyak server atau sumber daya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan adalah kemampuan sistem untuk terus beroperasi meskipun terjadi kegagalan pada beberapa komponen. Sistem terdistribusi harus dapat mendeteksi dan mengatasi kesalahan untuk tetap menyediakan layanan. Contohnya seperti sistem pembayaran online seperti PayPal atau Stripe, yaitu memiliki banyak server yang berfungsi untuk memastikan transaksi tetap berjalan meskipun ada kegagalan di salah satu server. Yang keempat ada koherensi data dan konsistensi, yaitu mengacu pada fakta bahwa semua salinan data dalam sistem terdistribusi harus tetap sama. Konsistensi dapat dicapai dengan berbagai model seperti konsistensi kuat atau konsistensi eventual. Contohnya seperti Amazon DynamoDB menggunakan model konsistensi untuk memastikan bahwa data tetap up-to-date di seluruh sistem. Yang kelima ada sinkronasi waktu. Sinkronasi waktu adalah proses menjaga agar waktu di seluruh sistem terdistribusi tetap konsisten. Ini penting untuk operasi yang memerlukan urutan yang tepat dari peristiwa. Contohnya seperti protokol NTP atau Network Type Protocol digunakan untuk menyinkronkan jam pada komputer dalam jaringan terdistribusi. Yang keenam ada komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses adalah cara di mana proses dalam sistem terdistribusi berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain. Ini bisa melalui pesan, panggilan, prosedur jarak jauh atau bisa disebut RPC atau arsitektur berorientasi layanan atau bisa disebut SOA. Contohnya seperti layanan web REST API memungkinkan aplikasi berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui internet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.